Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang membagi dividen 34%. Saham ini bagus untuk para dividen hunter. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah. Nah, kamu tentu sudah tahu berita hangat beberapa waktu yang lalu, di mana ITMG akan membagi dividen besar lagi di semester 2 tahun 2023. Mengacu pada cuplikan berita berikut ini, teman-teman bisa baca bahwa perusahaan berencana membagikan dividen tunai interim kepada pemegang saham sekitar 2.660 per lembar saham. Nah, angka tersebut mewakili 65% dari laba bersih di semester 1 tahun 2023. Artinya, lebih dari 50% laba yang dicapai di semester 1, di mana dari bulan Januari sampai Juni akan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Sekilas kita lihat tentang likuiditas ITMG. Nah, ternyata perusahaan ini punya likuiditas yang sangat baik karena bisa membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas. Kita lihat dulu untuk rasio DER-nya hanya berjumlah 24%. Dengan liabilitas 430, saham ini punya ekuitas 1.794. Yang berarti jika dibandingkan dengan ekuitasnya, liabilitas yang mereka miliki cukup rendah. Selain itu, mereka punya saldo kas yang mencapai 1.017, yang berarti saldo kas ini mampu untuk membayar seluruh hutang yang mereka miliki. Kemudian kita lihat dari laba ruginya. Pendapatan ITMG sayangnya mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 1,2. Tapi sayangnya biaya pokok malah mengalami peningkatan. Hal ini tentu teman-teman juga lihat pada beberapa perusahaan pertambangan batubara yang lain seperti ADRO, PTBA, dan lain sebagainya. Karena biaya produksinya mengalami peningkatan, tapi harga batubara malah mengalami penurunan. Nah, dampaknya apa? Laba bersih mengalami penurunan dari 460 menjadi 306 di tahun 2023, khususnya pada semester satunya ini. Sekilas kita lihat tentang kondisi ITMG di tahun 2022, yang mana mereka mempunyai kinerja yang bisa dikatakan solid, dengan 3 aspek besar seperti kinerja keuangan yang kuat, seperti komitmen sebagai penambang bertanggung jawab, dan bertransformasi menjadi lebih hijau, lebih cerdas. Untuk detailnya teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, tapi ini merupakan kondisi di tahun 2022. Bagaimana dengan kondisi di tahun 2023? Sekilas kita lihat tentang penjualan di Q2 tahun 2022, yang mana mayoritas penjualan ITMG merupakan penjualan ke ekspor, yang mana merupakan ke daerah Tiongkok, Jepang, dan lain sebagainya. Untuk penjualan di Indonesia hanya mencakup 22% saja dari total penjualan mereka. Nah, ini merupakan pertanyaan pada saat dilakukannya Public Expose tahun 2022. Apakah target ITMG di tahun 2023? Sayangnya prediksi manajemen di tahun 2023 ini sedikit meleset. Kenapa? Karena jika teman-teman baca, mereka menjawab seperti ini. Melihat harga batubara yang cukup tinggi di tahun 2022 ini dan prediksi perseroan bahwa tren ini akan terus berlanjut di tahun depan. Tapi pada kenyataannya, kinerja harga saham batubara atau harga batubara dunia mengalami penurunan di tahun 2023 ini yang menyebabkan banyak harga saham batubara mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan di atas 30%. Ini merupakan salah satu prediksi yang menurut saya pribadi sedikit meleset di tahun 2023 karena manajemen menganggap bahwa di tahun ini harga batubara akan terus naik, padahal sebaliknya harga batubara malah mengalami penurunan. Sekarang kita lihat tentang strategi manajemen. Nah, manajemen ITMG ini bisa dikatakan cerdas jika melihat strategi di tahun 2022. Ada pertanyaan seperti ini, kenapa inventory atau persediaan ITMG pada Q2 naik signifikan? Pada Q2 penjualan ITMG lebih rendah dari produksi. Apakah dikarenakan ada keterlambatan pengiriman? Nah, tapi manajemen menjawab seperti ini. Pada saat Q2, memang ada beberapa alasan yang menyebabkan manajemen harus menunda penjualan ke kuartal berikutnya. Tetapi ini juga dipengaruhi strategi manajemen untuk pemanfaatan momentum harga jual yang lebih tinggi. Yang mana jika mereka menahan penjualan, maka apabila harga batubara mengalami peningkatan, otomatis mereka bisa menjual dengan harga yang lebih mahal. Itu merupakan salah satu strategi cerdas menurut saya yang dilakukan manajemen ITMG di tahun 2022.
Nah, sekarang kita lihat apakah ITMG akan melakukan stock split. Harga ITMG satu lotnya sudah sekitar 3 jutaan, tapi belum berencana melakukan stock split. Ini merupakan jawaban oleh manajemen saat dilakukannya public expose, di mana dalam waktu dekat belum ada rencana dari perusahaan ini untuk melakukan stock split. Perusahaan tetap terbuka atas segala kemungkinan dengan prinsip memberikan nilai optimal kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Jadi mereka juga sangat memperhatikan pemegang saham perusahaan ini. Kemudian kita lihat sekilas tentang kinerjanya. Di tahun 2023 menjadi tahun yang menantang bagi ITMG karena labanya turun signifikan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa laba di tahun 2023 diproyeksikan turun hingga sekitar 50% dibandingkan tahun 2022. Tapi untungnya perusahaan ini terus berkomitmen untuk membagi dividen dengan yield yang besar. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa mereka membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, rasio keuangannya juga bisa dikatakan masih baik meskipun terjadi penurunan laba dengan likuiditas yang sangat baik. Teman-teman bisa lihat di sini ROE-nya 34%, NPM 23%, ROA 27,56%, debt to equity hanya 24%, cash ratio 313% dan lain sebagainya. Nah, apalagi dari aspek dividennya, jika teman-teman lihat yieldnya, maka akan dicantumkan angka 34%, yang mana ini merupakan akumulasi dari pembagian dividen juga sebelumnya. Nah, ini merupakan salah satu poin penting yang sangat menarik dari saham ITMG ini. Sayangnya secara keseluruhan harga saham ITMG di tahun 2023 sudah turun cukup dalam dengan penurunan sekitar 20%. Angka ini tentu akan berpengaruh kepada floating loss yang dimiliki oleh pemegang sahamnya. Tapi apabila teman-teman melihat dari aspek dividennya, ada kemungkinan dividen yang diterima sudah jauh lebih besar dibandingkan penurunan harga sahamnya. Sehingga kesimpulannya, teman-teman juga masih memperoleh keuntungan. Secara probabilitas tidak ada yang spesial tentang saham ITMG ini untuk bulan Januari hingga Desember dalam 4 tahun terakhir. Probabilitas kenaikan terbesarnya ada di bulan Juli tapi hanya 80% saja. Nah, tapi teman-teman harus mengingat bahwa di bulan November saham ini biasanya mengalami penurunan karena probabilitas kenaikannya hanya 25% saja. Untuk historical PBV saat ini masih diperdagangkan di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya dengan angka 1,3 kali. Nah, saham ini punya rata-rata PBV sekitar 1,48 kali dalam 3 tahun terakhir. Dulu sempat di atas 2,3, tapi sempat juga turun di bawah 1 kali. Kesimpulannya, jika kamu cari saham batubara yang bagus, yang bagi dividen besar, ITMG jawabannya. Saham ini konsisten bagi dividen besar setiap tahun, likuiditasnya baik, valuasi masih masuk akal dan manajemennya punya kemampuan. Meskipun begitu, ITMG tetaplah saham batubara yang sangat bergantung pada harga komoditas. Jadi, itu juga harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.